Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangatlah dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syarif mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syarif dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Tapi Bung, Saudara, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini di radio divisi. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuatan di Indonesia. Ini merupakan kabar bahagia untuk kita semua. Tapi yang saya bingung dari Anda tidak akan kita terhadap kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan ketua, karena inilah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Yang dikatakan Bung Syahril itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita bertemu Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diberitahukan kepada PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia kita yang mengusungnya sendiri. Tepat sekali, kalian semua harus pergi ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syarif, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa? Ada yang ingin kami sampaikan. Aku tahu begitu silakan masuk. Sebentar saya perhatikan dulu ya. Mas, ada yang datang mencarimu. Siapa? Para pemuda ingin bertemu, ingin berbicara penting katanya. Baik, saya akan bertemu dengannya. Silahkan duduk. Ada maksud apa saudara aku datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu dari divisi London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang bersama golongan pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini kepada PPKI karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita harus berusaha untuk negara Indonesia kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain.
bukan begitu. Memang seharusnya kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Apakah kita harus menemukan Jepang untuk mereka berdua ini? Kita bisa begitu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus kita memilih Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kekuatan kita tegak di atas kekuatan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding kepada para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin untuk diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilakukan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan semua agar matang. Bagaimana kalau semua akan berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan setuju kita. Jadi kita harus cari jalan keluar untuk semua. Benar sekali. Apakah ada saran saudara? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Lalu, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu tempat di Kawedenan di daerah Karawang? Tempat ini merupakan markas tentara petak yang dipimpin oleh Sudanco Subeno yang memiliki hubungan erat dengan Danjen di Jakarta. Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Soekarno. Bung. Kenapa ini? Jadi gini. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, apa tujuan kalian hingga membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang teks proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika yang dikatakan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Demi rakyat Indonesia yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk Indonesia. Kita harus berjalan sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang inilah saat. Tenang
tenang saudara. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan tali Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikuti saja. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat berhasil dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya paham mereka. Tapi, apa kita bisa yakin ini bisa terjadi? Ini mungkin, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Bersama tamu mana? Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan teks proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang juga tidak akan mengizinkan kita sekarang. Saya punya ide. Kita akan ke rumah perwira Angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya hari ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar ya, saya panggilkan bapak. Ada apa, saudara-saudara? Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benar begitu. Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. Silakan pena dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena anggota PPKI adalah anggota Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Karena semua ini berkat dasar Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Menyusul bagaimana jika ia menandatangani naskah ini dan Anda dan Bung Karno sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Bukan yang bagus, bagaimana hadirin? Setuju? Setuju! Soekarno meminta kepada Sayuti Melik
untuk mengetik naskah proklamasi. Ini Bung, kita akan tanda tangan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya hasil ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana pun ibu saja yang menjadikan benderanya. Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita sudah niat. Baik, Pak. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Siap, baiklah, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita sudah putuskan perjuangan kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa. Malam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan setiap kata per kata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan arti revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Dua, tiga langkah ke depan. Jalan. Kerjakan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak.
Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama. Namun, peristiwa tersebut telah mengubah seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Malam kami para pemuka rakyat Indonesia Apa nih? dari berbagai penjuru Apa nih? bergabung untuk memusyawarahkan setiap Apa nih? Woi, ngasih bisa ya? Terpesona. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Gua hanya ingin anjing. Baiklah, kita semua sepakat. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Apakah ada kertas dan pena Laksamana Maeda? Apakah ada pena dan kertas? Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada orang. Ada bapak-bapak teman-teman. Lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Mau ketawa Noel. Noel mau ketawa. Anjir. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Belum Noel. Assalamualaikum Soekarno, Bung. Ada keperluan apa ini? Jadi gini Bu, Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan di... tahu agak.